wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada diri kita, sehingga kita bisa hadir di tempat ini, di majlis ini, di bulan yang mulia dan di tempat yang dimuliakan. Jadi tempat dan bulan ini sama-sama mulia. Ketika dua kemuliaan bertemu menjadi satu, maka insya Allah kita yang hadir akan juga bertambah kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi kita seorang muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi hadis Bukhari mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban. Nah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di majlis ini dalam rangka melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Kemudian mereka yang hadir di majlis ilmu, kata Allah, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, kata Allah, maka Allah akan berikan dia pemahaman kepada agamanya. Jadi hadir ibu ke majlis ilmu ini dalam rangka untuk menambah pemahaman agama kita. Jadi Allah berikan tuh tanda baiknya seseorang itu karena dia hadir di majlis ilmu. Ketika ibu datang dari rumah menuju majlis ilmu ini, Nabi kita mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, yang hadir di majlis ini, maka Allah akan mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Jadi jalan menuju surga itu jalan menuju untuk menuntut ilmu. Ibu-ibu pengen masuk surga, Bu? Mati dulu tapi. Syarat surga mati dulu baru masuk surga. Nah, kemudian di antara keutamaan lagi, orang yang hadir di majlis ilmu dinaungi oleh malaikat, dan malaikat memohonkan ampunan buat orang yang ada di majlis ilmu. Jangan, Bu, kalau yang berdoa malaikat kira-kira doanya ijabah enggak? Kita kira-kira banyak dosa enggak? Banyak dosa. Makanya ibu hadir di majlis ini. Karena kita merasa banyak dosa, akhirnya kita datang ke sini di samping memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, karena kita pengen didoakan oleh para malaikat terhadap dosa-dosa yang kita perbuat. Tidak ada di dunia manusia yang tidak punya dosa. Hatta malaikat atau hatta nabi sekalipun. Kalau malaikat tidak. Kalau kita bicara iman, kan imannya malaikat itu la yajidu wa la yanqus. Dia tidak bertambah, dia tidak berkurang. Malaikat itu tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, sami'na.
Kalau kita bicara iman para nabi, iman para nabi itu walayankus, dia selalu bertambah dan tidak berkurang. Tapi kalau kita bicara iman yang kita miliki, iman kita itu bersifat fluktuatif. Kadang iman kita bertambah, kadang iman kita berkurang. Sedikit bertambah, banyak berkurang. Itulah kita, iman kita. Kata Nabi, yajid bitta'ah. Iman itu bertambah ketika kita melakukan ketaatan. Jadi saya pastikan insya Allah nih ibu-ibu saat ini imannya sedang bertambah. Ya, kenapa? Karena ibu sedang melakukan ketaatan. Allah perintahkan, kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Ibu datang ke sini dalam rangka memenuhi perintah Allah. Jadi bertambahnya karena ketaatan yang dilakukan, berkurangnya wayankus bil maksiat. Ketika iman kita berkurang kalau kita berbuat maksiat. Kalau kita berbuat maksiat, pasti iman kita berkurang. Nah, makanya kita hadir di sini dalam rangka menambah atau meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapat informasi sama Ustadz Ali Gozi, itu jamaahnya banyak yang hadir. Berapa kali pokoknya gak muat. Jadi Masya Allah, ini luar biasa. Biasanya saya ngajar ibu-ibu sedikit, ini luar biasa. Banyak. Ya, sampai meja semua terisi. Yang lain belum dikeluarin meja semua. Nah, jadi Masya Allah, jadi kita punya kemuliaan ya di tempat dan di bulan mulia ini. Nah, sekarang apa bahasan kita di dalam kajian sore hari ini? Kemarin saya ditanya sama Bu Haja Wahyu, kira-kira apa materinya? Ya, kira-kira apa? Kalau berkenaan dengan Muharram, sekarang ini kita bahas tentang Muharram. Ada apa dengan Muharram? Ibu sekalian, sekarang ini sudah masuk tanggal 10 Muharram. Dan kita insya Allah puasa semua ya? Insya Allah, kecuali nggak berpuasa. Saya lagi puasa disiapin ini, tapi nggak apa-apa. Persiapan lupa. Jadi kalau Kabayan itu puasa, Kabayan itu kalau puasa kerjaan setiap hari tetap dilakukan. Yang biasa nyangkul pergi ke sawah, dia pergi ke sawah. Tapi dia bawa timbel, bawa minuman. Bawa minuman. Ketika ditanya, hai Kabayan mau kemana? Mau ke sawah. Biasa. Kamu puasa nggak? Puasa nggak? Kabayan. Itu air sama timbel buat apa? Persiapan lupa. Jadi kalau lupa, itu nggak membatalkan puasa. Ya, harus ini dituangin dulu. Kalau dibuka kan ingat ya. Jadi pas lupa segelas, 12, sepiring, 2 piring, batal nggak kalau lupa? Aku banget kan kalau 2 piring. Ya. Jadi hari ini kita membahas tentang Muharram. Muharram itu adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Bulan yang terakhir, bulan yang ke-12, bulan apa Bu? Zulhijjah yang baru kemarin kita lewati. Ya, alhamdulillah baru pulang ini 2 pekan sudah ya. 2 pekan kita pulang ya. Alhamdulillah termasuk Bu Wahyu. Mana Bu Wahyu? Ya, ikut bersama dengan Bani Saleh. Kemarin hampir 1 kloter. Dan insya Allah tahun depan sepertinya bisa lebih Bu 1 kloter. Tapi kalau pembimbingnya banyak nggak masalah. Tapi kita batasnya 1 kloter saja. Saya pernah ditanya, Ustadz doanya apa kok bisa pergi tiap tahun? Saya umroh tiap bulan. Ini besok saya tanggal 6 sudah terbang lagi. Baru kemarin pulang, besok tanggal 6 Juli liburan sekolah saya berangkat.
Saya bilang doanya cuma 2. Yang pertama, hafalin, resapin yang namanya surat Al-Ikhlas. Ibu kira-kira hafal semua surat Ikhlas? Hafal semua kan? Yang kedua, surat Tanah. Dijual. Ya, ada surat Tanah bawa jual. Ini soal cepet berangkat itu. Tanahnya nggak punya ya. Boro-boro punya tanah. Di sini juga udah sempit banget katanya. Ya itu. Jadi ada amalan itu 2, amalan surat Al-Ikhlas dan 2 surat Tanah, buru-buru dijual. Nah, Muharram ini ya, jadi bulan pertama dalam kalender Hijriah, dan Muharram juga termasuk bulan haram. Jadi Ashhurul Hurum, 4 bulan haram dalam kalender Hijriah. Ya. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Al-Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Itu bulan hurum. Hurum di sini maknanya 2, bulan yang diharamkan. Dan 2 bulan yang dimuliakan. Sama kan tanah haram, ya, tanah yang diharamkan artinya tanah yang memang kita tidak boleh berbuat maksiat di sana, berbuat kezaliman di sana, melakukan hal-hal yang enggak baik di sana, diharamkan. Dan juga adalah tempat yang dimuliakan. Jadi haram ini bermakna memang dilarang. Bahkan dalam Quran jelas-jelas, fala tajlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan hurum ini. Nah, kita yang berada di bulan Muharram ini, yang masuk bulan hurum, maka di bulan ini berhentilah kita dari maksiat. Yang biasa pergi keluyuran gak jelas, yang mungkin mata bisa berbuat dosa, tangan bisa berbuat maksiat, kaki juga bisa melakukan kemaksiatan, maka di bulan hurum ini disuruh stop. Fala tadlimuna fihin anfusakum. Disuruh berhenti. Maka Muharram adalah bulan hurum, dilarang kita melakukan maksiat. Nah, kalau orang-orang Arab jahiliyah dulu di bulan hurum, Muharram ini juga termasuk di dalamnya, itu ada larangan tidak boleh berperang. Makanya sekarang ini Amerika sama Iran lagi ada gencatan senjata di bulan hurum. Tapi itu nggak ada kaitannya, itu mah kebetulan saja. Ya, tidak boleh berperang. Orang Arab jahiliyah dulu itu sangat menghormati bulan hurum ini. Ya, jadi bulan yang tidak boleh ada peperangan di dalam. Kalau ada peperangan, berhenti dulu. Istirahat dulu, gencatan senjata. Nanti setelah lewat bulan haram lagi, baru mulai lagi peperangan. Tuh, saking dia menghormati bulan ini. Yang kedua adalah bahwa bulan haram artinya bulan yang dimuliakan, yang apabila kita beribadah di bulan ini pahalanya beda, lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Bila kita berbuat maksiat di bulan ini juga beda, dosanya lebih besar dibanding bulan yang lain. Dan bulan Al-Muharram ini hanya 1 bulan ini yang namanya disandingkan dengan lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Muslim Nabi mengatakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa, ya, setelah bulan Ramadan, setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Jadi di antara 12 bulan yang ada dalam kalender Hijriah ini, hanya 1 bulan yaitu Al-Muharram yang disandingkan dengan lafaz Allah. Jadi kalau ada lafaz Allah, ini menandakan bulan sangat istimewa. Sama rumah Allah, Baitullah.
Ya, rumah itu biasa, tapi kalau disandingkan ada kata Allah, ini luar biasa, dia penuh dengan kemuliaan. Nah, masjid ini adalah Baitullah, rumah Allah. Ya. Nah, jadi Muharram ini bulan yang diharamkan ketika kita berada di dalamnya untuk melakukan kezaliman, dan bulan yang dimuliakan karena disandingkan dengan lafaz Allah Subhanahu. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, ya, ada peristiwa besar apa di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram ini? Jadi kalau orang Jawa itu namanya bulan Suro. Suro itu sebetulnya bulan, ya, Asaro itu 10. Ya, 10. Ya, bulan Suro katanya bulan yang sial, ya. Makanya kalau WO itu orang-orang mau pesta itu biasanya menghindari bulan Suro, bulan Muharram. Apa betul seperti itu? Padahal tadi Allah mengatakan ini bulan yang mulia, disandangkan dengan namanya. Kenapa kalau kita menyebut bulan Muharram itu bulan sial? Ya, makanya jarang orang ngawinin di bulan Muharram. Sepi tuh tenda-tenda, ya, yang punya sewaan. Kalau di bulan Muharram dia sepi, makanya lebih murah. Nah, sementara Nabi SAW dalam satu riwayat mengatakan menikahkan putrinya yang bernama Fatimah dengan Sayyidina Ali itu di bulan Muharram. Ini untuk menepis bahwa bulan Muharram itu zaman dulu, ya, ya seperti bulan yang begitu. Tapi Nabi kita meluruskan, ya, ini rusak akidah kita kalau kita percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Nah, peristiwa apa yang terjadi di 10 Muharram ini? Di antaranya peristiwa ditenggelamkannya Raja Fir'aun di Laut Merah dan diselamatkannya Nabi Musa. Ya. Jadi ketika, ya, Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, mentok itu sungai, gitu. Maka Allah perintahkan suruh menghentakkan, memukul bumi ini, dan bumi yang di pinggir laut itu laut terbelah. Ya, kemudian Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi lautan, dan Fir'aun dan bala tentaranya ikut di dalamnya. Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai ke daratan, tapi begitu Fir'aun dan bala tentaranya, maka air laut itu bersatu kembali dan tenggelam di dasar lautan. Nah, maka pada tanggal itu umat Nabi Musa merayakan, Nabi Musa bersyukur kepada Allah atas kemenangan, ya, atas keselamatan yang diberikan oleh Allah, ya, dari kejaran Firaun. Maka ketika Nabi Muhammad, ya, ketika di Mekah Nabi sudah puasa yang namanya puasa Asyura. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi yang berada di Madinah ternyata berpuasa juga di tanggal 10 Muharram itu. Maka Nabi mengatakan, bertanya kepada orang Yahudi yang sedang berpuasa itu, apa yang menjadikan kamu berpuasa di tanggal 10 Muharram ini? Orang Yahudi mengatakan, sesungguhnya ini adalah hari kemenangan buat kami. Karena Nabi Musa dimenangkan oleh Allah dari Fir'aun, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Maka kami mengikuti yang dilakukan oleh Nabi Musa.
Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya kamilah yang lebih utama dari kamu. Ya, karena Nabi Musa itu milahnya kan ajarannya berterus kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi puasa Muharram dulu itu diwajibkan oleh Rasulullah kepada umat Nabi Muhammad. Ya, jadi sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, umat Islam wajib puasa 10 Muharram. Tapi setelah tahun kedua Hijriah, setelah turun perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka yang tadinya wajib menjadi kayaknya istirahat dulu. Ini bukan biar istirahat, bukan. Nah, jadi setelah ada perintah itu, yang tadinya wajib menjadi sunnah. Maka tadi kata Nabi, man sa'a shomahu wa man sa'a. Barang siapa yang mau berpuasa silahkan. Barang siapa yang mau meninggalkan juga silahkan. Tidak wajib lagi karena sudah ada kewajiban puasa Ramadan. Tetapi tadi Nabi mengatakan dalam sabdanya, Abdulus siyam ba'da Ramadan sahrullahil muharram. Abdul sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, sekarang kita berada di tanggal 10 ini, ya, mengikuti sunnahnya Nabi Musa dan juga sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, apa keutamaan puasa Asyura, puasa 10 Muharram? Kata Nabi, yakfuru sanata. Dia akan dengan puasa Muharram itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita 1 tahun. Madiat 1 tahun yang lalu. Ya, kalau kemarin saya mah nggak puasa Ustadz. Saya kan kemarin udah puasa Arafah. Puasa Arafah katanya yakfuru sanatain. Dia dapat menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang kemarin udah diampunin. Jadi sekarang nggak usah puasa. Siapa yang jamin kalau kemarin kita puasanya diterima? Siapa yang jamin kalau kita mendapat ampunan ketika kita melakukan puasa ini? Maka terus kita berupaya agar Allah dapat mengampuni tadi. Ada kesempatan, lakukan. Maka sebaik-baik amalan di bulan Muharram ini yaitu ibadah puasa, khususnya puasa 10 Muharram yang dapat menggugurkan, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ya, Ibu, banyak dosa kan? Setiap kita banyak. Setiap kita punya salah, punya dosa. Kata Nabi, al-insan mahal khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya khilaf, tempat salah. Sangat manusiawi kalau ibu saya itu melakukan kekhilafan. Sangat manusiawi kalau saya ibu melakukan perbuatan dosa. Karena memang fitrahnya manusia seperti itu. Ya. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu-ibu, definisinya begini. Bahwa Nabi kita yang mulia tidak pernah mengatakan orang yang baik itu adalah orang yang tidak pernah salah dan dosa. Tapi Nabi kita yang mulia mengatakan orang yang baik itu yang apabila ia salah dan berbuat dosa adalah dia segera bertaubat kepada Allah
Allah. Jadi kalau kita ingin disebut orang yang baik, maka banyak taubat. Nah, di bulan ini di tanggal 10 Muharram, ya, riwayat mengatakan taubatnya Nabi Adam Allah terima pas bersamaan tanggal 10. Apa? Bagaimana taubatnya Nabi Adam? Surat Al-A'raf ayat 23. Ini ibu udah hafal di luar kepala. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna. Kalau orang-orang kampung sana udah hafal. Biasanya sudah disenandungkan kalau pagi, sore. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Nah, orang kampung itu kan saya bilang, kalau orang kampung biasanya disenandungkan begitu. Ini orang kampung semua. Ya, Allah Rabbana, keduanya berkata, siapa? Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak memberikan ampunan, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan tidak memberikan rahmat kepada, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jadi ibu, orang yang merugi itu adalah orang yang tidak mau bertobat, mohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi kalau orang yang merugi, ya, dia berbuat dosa, tapi dia tidak mau bertobat atas dosanya. Tapi orang yang berdosa, lalu dia sadari, dia bermuhasabah, i'tiraf. Muhasabah itu ingat-ingat dosa, ya. Kemudian i'tiraf itu pengakuan bahwa saya berbuat dosa, ya Allah, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi atau istri Nabi Adam. Siapa istri Nabi Adam? Hawa. Ketika Hawa berada di padang Arafah, yang nanti tempat itu jadi pertemuan, setelah Allah pisahkan keduanya dalam satu keterangan buku Kementerian Agama, selama 200 tahun itu dipisahkan Nabi Adam. Lalu bertemunya di mana? Di Jabal Rahmah, di Arafah. Ketika itu Bunda Hawa muhasabah, ingat dosa-dosanya, mengakui itu dosa dan mohon ampunan kepada Allah. Setelah dia bertaubat atas dosa-dosa yang pernah diperbuatnya bersama istrinya, maka dia berdoa minta dipertemukan kepada suami tercinta yang sudah dipisahkan 200 tahun. Ya, ibu, kalau 200 tahun dipisahkan sama suami, pas ketemu kira-kira ngapain? Lupa. Adam lupa dengan wajah istrinya juga, ya. Maka dipertemukan Arafah, mengenal kembali, ya, yang tadi bersatu kembali. Dan taubatnya Nabi Adam tadi bersama diterimanya di tanggal 10 Maka ibu, apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini? Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar. Juga ada istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Surat Al-Anbiya ayat 87. Ya. Ketika berada di perut ikan paus, berdoa. Karena Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan, gelapnya malam,
gelapnya di perut ikan tadi. Ya, maka berdoa di dalam perut ikan, Rabbana atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, dan taubatnya diterima juga bertepatan dengan 10. Artinya di bulan Muharram ini banyak kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka ibu bapak ya, bapak ya, ada bapak satu. Ya, karena kita ini adalah semuanya pendosa, artinya yang tidak luput dari salah dan dosa, maka kita kalau ingin menjadi hamba Allah yang baik, maka banyak bertobat. Nah, Allah menyerukan nih kepada kita yang banyak dosa. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Wasari'u, bersegeralah, bergegaslah kita untuk menuju ampunan Allah. Ya, disuruh kita segera bertobat. Dan karena yang namanya mati tidak melihat waktu, tidak melihat ruang dan waktu. Bisa kita saat ini mati, bisa nanti sakit, bisa lagi jalan mati, itu mati. Maka diserukan bersegeralah. Makanya dulu sebetulnya Fir'aun itu sudah sadar dia, tapi sudah terlambat karena sudah sakaratul maut. Ya, yugar girgum sudah nggak boleh. Sudah sakaratul maut baru sadar bahwa Tuhan yang disembah orang-orang Bani Israel itu adalah yang benar. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tapi sudah terlambat. Maka disuruh tuh kata Allah, wasari'u, bersegeralah menuju ampunan Allah. Karena di balik ampunan Allah itu Allah sudah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi masya Allah bu, kita nih yang banyak dosa, lalu kita bertobat, dikasih tuh sama Allah nih surga yang luasnya seluas langit dan bumi buat pendosa yang bertobat. Kata Allah dalam hadis qudsinya, jika hambaku datang menjumpaiku membawa dosa sebesar langit, maka ampunanku lebih besar dari itu. Jika hambaku datang menjumpaiku membawa dosa sebesar langit dan bumi, kata Allah, rahmatku lebih luas dari itu. Jadi gak usah khawatir sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita taubat sungguh-sungguh, maka Allah akan ampuni itu. Bahkan Allah akan hadiahkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya nanti ada syaratnya taubat yang seperti apa. Dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan, taubat nasuha yang benar-benar, yang murni, bukan taubat sambal. Sekarang ibu makan lalap ada sambal pedas, teriak-teriak, taubat sambal, taubat. Besok makan lagi ada lalap, nyari mana sambal, mana sambal. Itu namanya taubat sambal. Tapi taubat yang dimaksud, yang dapat menguburkan dosa-dosa kita, itu adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu taubat nasuha. Intinya Bapak Ibu, di bulan ini banyak beristighfar. Nah sekarang ya saya ingin cerita kisah yang sangat menarik. Ternyata istighfar ini bukan hanya akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ternyata istighfar ini adalah solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh keumatan kita ini manusia. Ya, Nabi saja itu beristighfar setiap hari tidak kurang 70 hatta mi'ata marrah. Tidak kurang Nabi beristighfar setiap hari 70 sampai 100
sekali. Padahal Nabi adalah orang yang maksum, terhindar dari dosa, dihapuskan dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Tapi Nabi tidak berkurang istighfarnya tadi 70 sampai 100 ya. Kira-kira ibu berapa kali istighfarnya? Istighfarnya kalau ketemu suami marah, astagfirullahaladzim. Ya, dikasih uang belanja dikit, astagfirullahaladzim. Ya, kalau ada ibu-ibu, kalau ada bapak yang hadir, ini sebetulnya momen bagus tuh. Bagusnya kata Nabi, barang siapa yang di tanggal 10 Muharram memberikan nafkah lebih kepada istrinya, maka akan dicukupkan 1 tahun. Telah dibilangin bu sama suami, mumpung belum habis nih hari. Mak, ini tanggal 10 karena Pak Ustadz begini-begini. Ya, kalau rezekinya pengen ditambah, kasih tambah uang belanja hari ini. Ya, jadi kata Nabi, barang siapa yang memberikan nafkah lebih kepada istrinya dari biasanya, maka Allah akan limpahkan rezekinya 1 tahun kemudian. Jadi bilang, Pak, pengen ditambah ke rezekinya, nih kasih uang belanja lebih. Yang biasa 5 juta, 10 juta Pak. Ini katanya ustadznya provokator. Nah, sekarang cerita tentang istighfar yang menjadi solusi. Ya, jadi istighfar itu bukan hanya dia menggugurkan dosa kita, tapi menjadikan solusi. Cerita tentang Hasan ya, Al-Basri. Ibu kenal Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri ini bapaknya dia seorang budak, ibunya juga seorang budak. Kemudian menikah, lalu hamil dan punya anak. Anak ini dikasih nama, yang memberi nama adalah Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah, istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Kenal Ummu Salamah? Doa yang populer yang dibaca Ummu Salamah ketika ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah, kemudian berdoa dan mendapatkan suami yang lebih baik dari suaminya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dikasih tahu? Jadi berdoa Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, tidak ada laki-laki yang paling baik, yang lebih baik melebihi suamiku. Ya, dia sudah yakin banget pokoknya suaminya itu yang terbaik dari yang terbaik. Ya. Jadi Ummu Salamah itu baca ketika dia ditinggal mati oleh suaminya, Rabbi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Mintanya, ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khair minha. Ya Allah, berikanlah pahala yang menimpa atas musibah yang aku alami ini, dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Maka dapatlah namanya Nabi Muhammad Sallallahu. Ya, nanti ibu kalau ada kehilangan, baca Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khairan minha. Ya, insya Allah ya, berdoa. Nah, yang memberikan nama ini adalah Ummu Salamah, dikasih nama Hasan. Ya, kemudian ketika Hasan ini ketika kecil berada dalam lingkungan keluarga Nabi dan para sahabat. Ketika sudah usia 16 tahun, sudah cukup dewasa, merantau ke tempat kelahiran ayahandanya di Basrah, Irak sana. Maka belajar di sana, menjadilah ulama terkemuka, maka mendapat sebutan Hasan Al-Basri karena berasal dari Basrah. Basrah Al-Basri.
Kalau mungkin Hasan ini pergi ke Tambun, belajar di Tambun, namanya bukan Hasan Al-Basri, namanya Hasan At-Tambuni. Nah, begitu menjadi ulama besar, terkenalah sebutan dengan Hasan Al-Basri. Nah, ketika sudah menjadi ulama yang mumpuni, datang banyak orang yang datang mengadukan segala persoalan kehidupannya kepada Hasan Al-Basri. Datang beberapa orang. Yang pertama datang adalah orang yang merasa Madinah di tempat itu kemarau yang sangat panjang. Ya, sekarang ini kalau di Mekah nih lagi musim panas. Besok Juli itu musim panas. Kalau panas 50 derajat besok. Ya. Nah, ketika kemarau berkepanjangan, mengharapkan hujan turun. Lalu mengatakan, Syekh, apa yang harus kami lakukan agar Allah turunkan hujan? Karena tanah sudah mengering akibat kemarau yang berkepanjangan ini. Kata Syekh Hasan Al-Basri, beristighfarlah. Kemudian datang lagi orang yang miskin. Orang miskin ini sudah bekerja, berusaha, tetap aja berada dalam kemiskinan. Dia datang minta solusi, mencari solusi kepada Syekh Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, saya ini miskin, saya sudah bekerja tetap berada dalam kemiskinan. Apa yang harus hamba lakukan agar hamba diberikan kekayaan, ditambah rezeki oleh Allah? Kata Hasan Al-Basri, istighfar. Tidak ada yang lain, istighfar. Datang lagi orang yang sudah berumah tangga, mungkin lama enggak punya keturunan. Satu lagunya Bang Haji Roma Irama itu lagu mandul. 10 tahun sudah. Nah, ini mungkin udah lebih dari 10 tahun. Sudah berumah tangga tapi belum juga hadir keturunan, anak. Apa yang harus hamba lakukan wahai Syekh agar kami berdua dapat keturunan? Kata Hasan Al-Basri, beristighfar. Ada lagi seorang petani juga datang mengadukan tentang apa yang harus dilakukan supaya Allah turunkan hujan, tanah yang kering menjadi subur kembali. Jawabannya istighfar. Lalu ada orang yang perhatikan, ini kok banyak orang yang bertanya, semuanya kok jawabannya cuma istighfar. Pertanyaannya berbeda-beda, kok jawabannya cuma istighfar kok. Maka ditanya, saya aku perhatikan banyak orang datang mengadukan hal beberapa macam perbedaan, pertanyaan yang berbeda, kok jawabannya cuma istighfar. Kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya aku tidak mengatakan kecuali Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Maka beristighfar, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Maka ketika dia sudah beristighfar, kita sudah beristighfar, di situ jawabannya dari Allah. Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat. Jadi kemarau panjang, kering, ya. Supaya Allah turunkan hujan, disuruh istighfar. Ternyata Allah dengan istighfar tadi, yursilis sama alaikum midrara, maka dengan kita beristighfar diturunkan hujan. Hujan gak lama turun lebat. Kemudian ini yang pertama menjawab orang yang tadi supaya turun hujan, dijawab. Yang kedua, orang yang kedua yang miskin tadi, agar dia diberikan rezeki oleh Allah menjadi orang yang kaya, bukan miskin lagi. Apa yang dia harus lakukan? Istighfar. Setelah yursilis sama alaikum midra wa yumditkum bi amwal, maka Allah akan tambahkan rezeki, Allah akan tambahkan harta bagi mereka yang beristighfar. Jadi ibu kalau pengen istighfar,
pengen rezeki ditambah, banyakin ya. Kemudian yang ketiga tadi, orang yang sudah lama berumah tangga tapi tidak juga diberikan keturunan oleh Allah, dengan dia beristighfar setelah wayumditkum bi amwal wa banin, dan Allah akan berikan dia keturunan. Jadi buat pasangan yang belum diberikan keturunan, banyaklah beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka. Terus faghfirli birzunuba sayyidul istighfar. Barang siapa ibu membaca doa sayyidul istighfar di sore hari, kemudian besok pagi meninggal dunia, wafat kita dalam husnul. Bila ibu baca di pagi hari sayyidul istighfar, kemudian sore meninggal dunia, wafatnya dalam husnul. Ya. Jadi Masya Allah. Nah, jadi ternyata istighfar ini bukan hanya menggugurkan dosa kita, hajat kita akan Allah. Ada lagi kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini dia berada di daerah Irak juga. Dia keluar dari rumahnya tanpa tujuan yang jelas. Jadi suatu ketika, suatu hari Imam Ahmad tiba-tiba keluar dari rumahnya, tapi mau kemana gak ngerti dia. Pokoknya dia mengikuti langkah kakinya pergi kemana. Sudah cukup jauh, capek juga, letih perjalanan jauh, istirahatlah di suatu masjid. Sampai di masjid, kemudian sholat, ya ikut berjamaah. Kemudian selesai sholat, pengen istirahat, pengen tidur di masjid, singkatnya begitu. Tapi oleh marbot masjid nggak boleh. Masjid bukan tempat tidur, nggak boleh tidur di dalam masjid. Ya udah, karena nggak boleh tidur depan masjid, dalam masjid, akhirnya ke serambi masjid. Sampai di serambi masjid pun diusir, nggak boleh. Masjid bukan tempat tidur, nggak boleh tidur. Ya, karena dulu orang belum tahu ini siapa Imam Ahmad bin Hambal. Kalau sekarang kan gampang, ibu searching aja. Imam Ahmad bin Hambal muncul itu seperti apa? Ibu tulis Mulyadi Sasmita, muncul seperti apa gambarnya. Ya. Jadi orang belum kenal, sehingga merebut masjid karena belum kenal. Ini ulama besar diusir dari masjid. Masjid bukan tempat tidur, sana pergi. Akhirnya ada di dekat masjid si penjual roti. Dia menyaksikan ya kelakuan yang dilakukan oleh marbot masjid, mengusir musafir. Akhirnya dipanggil, "Syekh, ya kesini, ya mungkin bisa tempat jadi istirahat, walaupun tempatnya kecil mungkin bisa untuk istirahat." Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal datang mendekati si pembuat roti ini, penjual roti. Begitu sampai, diperhatikan betul nih. Ketika sambil ngobrol membuat adonan, nyebut istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ketika sudah jadi adonan, dibuat cetakan roti, istighfar lagi, astagfirullah, astagfirullah. Ketika ingin menghangatkan, membakar roti, istighfar lagi, astagfirullah, astagfirullah. Maka ditanya oleh Imam Muhammad, sekedar ingin tahu, aku perhatikan ketika kamu membuat adonan, kau selalu mengucapkan istighfar. Ketika mencetak roti, kau selalu menyebut istighfar. Ketika mau membakar roti, kau juga membaca istighfar. Apa yang kau dapat dari istighfar yang kamu? Apa kata si penjual roti? Sesungguhnya semua keinginanku Allah berikan. Apa yang aku inginkan selalu Allah ijabah. Cuma satu yang aku inginkan, yang sampai saat ini belum diijabah Allah. Ditanya oleh Imam Ahmad, apa yang kau inginkan? Sesungguhnya aku menginginkan sebelum kematian itu datang, aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin. Astagfirullah. Inilah yang menyebabkan aku keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, hanya
untuk mengabulkan keinginan. Ketahuilah, aku adalah Imam Ahmad bin, Masya Allah, berpelukan kata habis. Masya Allah. Jadi ibu kalau pengen nanti ketemu saya, banyak aja istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, ntar saya datang ke sana. Datang tuh Imam Ahmad bin Hanbal, keluar rumah nggak jelas tujuannya, karena agar Allah mengabulkan keinginan si penjual roti untuk bertemu dengan dirinya, ulama yang karismatik. Ya, ulama besar. Ya. Nah ini ibu, jadi Sayyidul Istighfar atau istighfar itu bukan hanya dia menggugurkan dosa, tapi menjadi solusi terhadap segala persoalan hidup dan kehidupan. Ketika ibu ada masalah, banyak aja bu istighfar, astagfirullahaladzim, atau Sayyidul Istighfar tadi, ya, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Nah jadi itu aja lah. Kalau ini kepanjangan, ya masih banyak. Ya, maka Muharram itu adalah bulannya para nabi. Nah, di antara tadi doanya Nabi Adam diterima di 10 Muharram, juga Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun di tanggal 10 Muharram, juga Nabi Yunus bertobat, tobatnya juga diterima pas bersamaan dengan 10 Muharram. Nanti lagi Nabi Nuh juga diselamatkan dari banjir pada tanggal, juga Nabi Ibrahim ya diselamatkan oleh Allah dari bakaran api. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu ketika dibakar dia tidak merasakan panasnya, bahkan selai rambut pun tidak terbakar karena perintah Allah. Nabi Ibrahim itu ya naru kuni bardan wassalaman ala, wahai api jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Maka api yang begitu panas tidak bisa membakar tubuh Nabi Ibrahim, itu bertepatan dengan tanggal 10. Jadi kalau ibu pas dibakar baca ya naru kuni bardan wassalaman, maaf gosong itu. Itu khusus untuk mukjizatan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihi. Saya rasa itu bu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ya istighfar yang kita baca menjadi solusi terhadap persoalan hidup dan kehidupan kita, dan yang utama dapat menghapus dosa-dosa kita, dan kita kembali kepada Allah nanti juga dalam keadaan bersih. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai, menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Demikian, kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silahkan. Tapi saya nanti ada acara bukber jam 5:30, ya, bukber Muharram di Bani Saleh. Jadi kalau ada pertanyaan 1-2 silahkan kalau memang ada. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, kami persilakan 2 pertanyaan. Siapa itu kira-kira? Kayaknya udah hatam semua ini. Ya, insya Allah ibu mah yang